Nggak tahu ini masih loading. Kita itu ya, kita ke modul yang structure dulu aja ya, yang sudah bisa kebuka. Soalnya yang di modul ini belum belum bisa loading dia. Oke, kita mulai langsung di structure-nya di modul 4 yaitu preposition and articles. Di unit satunya kita akan belajar tentang preposition. Itu susahnya. Apa sih preposition itu? Kalau dalam bahasa Indonesia, preposition itu adalah kata yang menunjukkan hubungan antara kata benda, noun atau kata ganti pronoun dengan kata lainnya dalam satu kalimat. Di sini ada beberapa kata yang biasanya kita gunakan sebagai preposition. Yang pertama yaitu about atau tentang, atau bisa juga artinya di modul dia halaman di modul structure Mbak ya, di modul structure 4 dia halaman 4.1. Di 4.1. Ini adalah beberapa contoh dari penggunaan preposition about, yaitu I tell him about my secret. Berarti kan di sini dia sebagai fungsinya sebagai mengatakan I tell him about my secret. Berarti dia di sini sebagai preposition dari my secret. Terus untuk yang contoh yang kedua, I will discuss about her problems, atau she has gone about 2 years. uh, untuk yang keempat ini he will come here about 7 o'clock. Di sini kan kalau untuk contoh 1 dan 2 dia sebagai diartikan tentang, sedangkan untuk contoh 3 dan 4 dia diartikan sebagai kira-kira. He will come here about 7 o'clock. Berarti dia akan datang ke sini kira-kira jam 7. Kemudian untuk preposition yang kedua yaitu for atau untuk. Ini ada beberapa contoh. This book is for you atau this letter is for you. Itu adalah contoh untuk beberapa penggunaan preposition for. Kalau di sebentar, saya absennya dulu. Angga, Herlina, dan Mbak Nur Hayati ya. Oke. Kemudian kalau yang di buku dia itu ada juga yang maybe in the present is for him. Maybe. Kemudian I know the pen is given for you. Selain itu, penggunaan preposition di sini juga sebagai kata after atau setelah, atau bisa juga seperti. Beberapa contoh yang kita gunakan untuk penggunaan preposition after yaitu I will come back after finish this job, atau saya akan kembali setelah pekerjaan ini selesai, atau she will marry after she has graduated from the college. Berarti dia akan menikah setelah dia lulus dari kuliah. Atau he is named after his grandfather. Berarti namanya dia seperti nama kakeknya. Ini ada penggunaan kata after. Di sini berarti dia mempunyai dua arti, yaitu setelah. Kalau di sini dia artinya adalah seperti. Kemudian contoh preposition yang lain yaitu from, dari, bisa juga mulai, bisa juga sejak, yaitu sebagai contohnya di sini I come from Surabaya yesterday. Berarti kan saya datang dari Surabaya kemarin. Atau he has built his house from April 7. Berarti dia sudah mulai membangun rumahnya sejak April. Atau she has been starting to sing from childhood. Berarti dia sudah mulai menyanyi sejak dia masih kecil. Kemudian selanjutnya adalah preposition to, yaitu untuk, ke, kurang, atau hingga. Beberapa contoh penggunaan dari preposition to yaitu happy birthday to you atau I will go to market.
atau it is 7 to 10. Berarti kan kalau di sini I will go to market kan jelas saya akan pergi ke pasar. Kalau it is 7 to 10 berarti di sini adalah apa? 7 kurang dari jam 7 kurang dari 10, atau we leave at 6 to 6. Berarti dia pergi 6 kurang 6, atau our working is from dawn to dusk. Itu adalah beberapa penggunaan dari preposition to. Untuk penggunaan preposition yang lain yaitu into atau ke dalam, menjadi, atau bisa juga contohnya sampai. Beberapa contoh yang ada di saya tuliskan di sini juga ada di modul, yaitu he translate English into Indonesia. Berarti dia menerjemahkan Inggris ke dalam Indonesia. Atau I divide my room into 5 rooms. Berarti saya membagi ruanganku menjadi 5 ruangan. Atau my father will go into town. Atau my sister always studies English far into the night. Berarti saudara perempuanku selalu belajar bahasa Inggris sampai larut malam. Sepertinya Mbak Cikapa belum absen ya Mbak ya? Kemudian contoh yang lain adalah with atau dengan, serta, pakai, bersama, atau juga karena. Beberapa contoh yang biasa kita gunakan, halaman 4.4 Mbak Wahyu. I will shoot the snake with my gun. Berarti saya akan menembak ular dengan pistol saya. Atau he is writing with a pen. Berarti dia menulis dengan pensil. Mbak Sunani, oke. Atau juga you should take the book with a pencil. Atau I like my coffee with milk. Berarti saya suka kopiku dengan susu. Atau I always go to school with Annie. Berarti saya selalu berangkat ke sekolah dengan Annie. Atau juga contoh yang lain, my eyes were dim with tears. Itu adalah beberapa contoh penggunaan with sebagai preposition. Halaman 4.4 Mbak miring. Di sini enggak Yang lain miring enggak? Mbak Nur miring enggak tulisannya? Di sini enggak, soalnya di sini sudah enggak miring. Ini kita itu structure modul 4 halaman 4.4. Nunul Lutfi A. Sebentar, 1 2. Di sini biasanya klik quotation-nya di atas sini, Mbak. Di sini loh. Di daerah sini. Ini biasanya untuk bisa klik quotation-nya. Kalau mungkin Mbaknya nggak nemu di sini. Yang saya blok ini loh. Tahu ya? Ini tinggal diklik-klik. Oke, saya lanjut ya. Untuk yang ke-8 yaitu by, oleh, dengan, atau dari. Beberapa contoh yang biasa penggunanya by yaitu the book is bought by Ali. Berarti buku tersebut dibeli oleh Ali. Atau Annie is bitten by the snake. Berarti Annie digigit oleh apa ini namanya? Ular.
I go to Surabaya by bus. Berarti saya pergi ke Surabaya dengan bis. Atau what does he mean by the mark? Atau I know him by name only. Berarti saya tahu dia hanya dari namanya. Kalau ada pertanyaan nulis ya, mungkin nanti langsung saya jawab. Kemudian contoh preposition yang ke-9 yaitu of atau dari, kurang, akan, karena, untuk, dan tentang. Beberapa contohnya yaitu this is a part of his estate atau I leave the airport at a 5:45. Berarti kan kemudian I'm the love of truth. Berarti saya percaya dengan kebenaran. Contoh selanjutnya jam pakai to, nggak mesti mbak. Kan kalau seandainya jam to itu kurang. Jadi kalau seandainya ada jam, ini kita jam 9. Kalau di sini jam ini 9 ya. Ini 12, ini 10. Berarti di sini 10 to 10. Berarti 10 ke 10. Berarti jam 10 kurang 10. Kalau seandainya jam 9 lebih 15 berarti 10 past 15. Itu berarti dia lebih dari 15. Jam 10 lebih 15. Kalau to itu sebelum, maksudnya kurang dari. Gitu. Lanjut. Sekarang ini sudah, berarti penggunaan preposition ada beberapa yaitu 1 sampai 9. Di sini ada pertanyaan kah? Sebelum dilanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yaitu penggunaan in, on, at untuk menunjukkan tempat. Ini adalah penggunaan in, on, atau at mempunyai arti yang sama dan digunakan untuk menunjukkan letak. Kemudian ini ada beberapa penjelasan untuk penggunaan in, on, dan at. Yaitu untuk penggunaan in, yaitu yang pertama dia a large area atau suatu daerah yang luas. Misalnya benua atau dunia. Sebagai contohnya in Europe, in Australia, atau in Indonesia. Kemudian penggunaan in juga dapat digunakan pada town, part of town, berarti kota, bagian dari kota. Seperti contohnya in Jakarta, in Tokyo, in Hong Kong, atau yang ketiga dia outside area, in the garden, in the park, in the street. Bisa juga digunakan untuk rooms atau ruangan. Contohnya in the waiting room, in the garage, atau in the dining room, atau in the office. Atau bisa juga digunakan pada noun without articles. Seperti contohnya in bed, in prison, in church, in hospital. Itu adalah beberapa penggunaan in. Kemudian adalah penggunaan at. At bisa digunakan pada public space atau tempat-tempat umum seperti at the station. Bisa mbak. Kitchen kan dia sama dengan dining room, sama dengan bedroom, itu kan sama kitchen. Biasanya kalau sudah ruangannya itu sudah jelas, kita akan menunjuk benda itu mana, kita akan menggunakan kata the sebagai awalan. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu pasti kalau kitchennya itu di situ, ya berarti in the kitchen. Kemudian
at the market atau at the bank, atau at the airport. Kemudian at juga bisa digunakan untuk menunjukkan alamat atau address, yaitu seperti at my house atau at my friend's house atau at second note road. Kemudian bisa juga digunakan pada penggunaan noun without article seperti at school, at home, atau at college. Atau bisa juga digunakan pada event, atau event itu apa sih namanya? Acara. At a concert atau at funeral atau at party, at dinner. Itu ada beberapa penggunaan dari at. Di sini ada pertanyaan kah? Kalau tidak, saya lanjut. Oke. Oh ya, saya absen dulu ya. Yang belum nanti disebutkan namanya. Nanti takutnya kelewat. Ada Mbak Nining Wijarwati, Mbak Rizkyani, Mbak Angga, Mbak Nurhayati, Mbak Winahyu, Mbak Surnani, Mbak Nuni Lutfiah. Ada yang lain? Oh ya, ada Mbak Herlina Kalaki ya. Oke. Tadi mana? Mbak Angga sudah, Mbak Angga. Oke, kemudian preposition in, on, at itu juga bisa digunakan sebagai preposition of time. Berarti dia untuk menunjukkan waktu. Ini adalah kalau in itu bisa digunakan untuk part of day, berarti bagian dari hari. Contohnya in the morning, in the evening, in the night. Itu ada penggunaan in. Kita menggunakan in. Kemudian untuk bulan kita juga menggunakan preposition in. Kemudian tahun, seasons atau apa sih season itu? Iklim ya. Terus kemudian centuries berarti dia abad atau period, atau dia sebagai periode. Berarti in 3 years time atau in 2 weeks time. Kemudian kalau on dia digunakan untuk hari-hari. Berarti on Sunday, on Monday, on Thursday, atau bagian dari hari. On Monday morning, on Sunday afternoon, kemudian tanggal atau particular occasions seperti on my birthday atau on New Year. Kemudian untuk at dia digunakan pada jam, yaitu at 9 o'clock. Particular occasion nanti sepertinya sudah ada ya Mbak. Nanti di belakang kita jelaskan. Apa Mbak Nur apa? Seperti hari, bulan dan tanggal. Yang mau disebutkan apanya dulu? Harinya, bulannya atau tanggalnya? Kalau harinya tadi kan kita menggunakan apa tadi? Kalau hari berarti menggunakan on kan? Oh, Angga, Mbak Angga. Iya, kalau seandainya kita mau bilang tanggal 1 April berarti bilangnya on April 1st biasanya kan gitu, atau on April 1.
Kemudian at bisa digunakan, sudah ya ini ya. At digunakan untuk waktu. Yang pertama at 9 o'clock, atau dia juga bisa digunakan sebagai festival, atau at Christmas, atau at Lebaran Day. Bisa juga at digunakan untuk umur atau pada age, yaitu at the age of 17 atau at the age of 20. Sampai di situ ada yang perlu ditanyakan untuk apa tadi, penggunaan in, on, at untuk menunjukkan tempat. Oke, sekarang kita lanjut ke preposition of contrast. Hmm, di sini ada beberapa, ada berapa ya? Ada 10 preposition of contrast, yaitu yang pertama about, on. Di sini jika yang dimaksud adalah tentang, mengenai, atau concerning, about dan on bisa digunakan. About dia bersifat resmi, sedangkan on dia bersifat tidak resmi. Hanya itu aja perbedaannya. Seperti contoh di sini, Jane is reading a book on African animals. Berarti dia di sini bersifat tidak resmi kalau dibanding dengan Jane is reading a book about African animals. Di sini terjemahannya sama, tentang. Cuma yang membedakan yang cuma ini, resmi dan tidak resmi. Ada yang mau tanya? Mbak Nining sepertinya men-type. Oke. Kemudian iya, artinya sama, tetap dia artinya tentang. Cuma apa sih, kalau di sini jelaskan dia lebih formal atau non formal dalam penggunaannya. Mm-mm. Kemudian yang kedua, before, in front of, sebelum dan di depan. Before biasanya digunakan jika Anda mengacu pada waktu. Kalau in front on lebih mengacu pada letak atau position. Kalau di sini kan I will call you before 7, berarti saya akan menelponmu sebelum 7. Maksudnya sebelum before 7, sebelum jam 7. Untuk yang in front of, berarti there is a palm tree in front of my house. Berarti di sana ada pohon palem di depan rumah saya. Itu yang membedakan sebelum dan di depan. Untuk yang ketiga yaitu because dan because of. Because adalah conjunction dan digunakan untuk memberikan suatu alasan. Sedangkan because of adalah preposition frase dan diikuti oleh noun atau pronoun. Contohnya di sini, I should not come because it's rain hard. Atau berarti sini aku seharusnya tidak datang. Seharusnya tidak datang sebab hujannya sangat deras. Kalau untuk contoh yang kedua, I could not come because of a heavy rain. Berarti saya tidak datang karena hujan deras. Frase. Kenapa? Ini aja satu-satu sebentar. Aku masih belum paham dengan frase. Frase itu kita kembali ke beda. Kalau tenses itu kan tenses itu apa sih namanya tenses itu? Tenses itu dia menentukan aktivitas kita itu di
lakukan kapan? Kalau tenses kan ada yang present tense, past tense, atau future tense, itu disebut tenses. Kalau frase, dia itu lebih pengembangan dari kalimat. Jadi dia bukan kalimat, jadi dia lebih mengembangkan sebuah kalimat. Itu bedanya frase sama tenses. Kayaknya frase itu dibahas ya, sudah pernah kita bahas nouns. Sebentar. Bukan penjabaran dari tenses. Penjabaran kalimat frase itu. Oke, sekarang di halaman nanti apa? Di modul 5 ya, nanti kita belajar masalah frase. Oke. Kemudian kita lanjut untuk yang keempat, yaitu across atau through. Kalau across, dia itu melalui, mengacu pada suatu daerah yang luas. Kalau sedangkan through itu juga melalui, tapi dalam suatu sisi atau bagian lainnya yang mengacu pada sesuatu, seperti terowongan. Di sini ada contohnya, the man in black fled across the desert. Berarti laki-laki yang menggunakan laki-laki yang memakai in black, berarti sesuatu yang memakai serba hitam, melarikan diri melewati gurun. Berarti karena dia gurun, dia dianggap sebagai suatu daerah yang sangat luas, makanya dia menggunakan across. Kemudian untuk the man in black fled through a forest, berarti dia melintasi hutan. Hutan di sini digambarkan dia tidak seluas pada gurun. Itu yang membedakan saat dia menggunakan across atau through. Oke, jelas di sini? Oke. Kemudian untuk yang kelima adalah penggunaan after dan afterward. After biasanya diikuti oleh kata benda atau kata ganti, seperti after lunch, after breakfast, after school. Sedangkan afterward biasanya dia berdiri sendiri. Seperti ini contohnya, we will go to Bandung after lunch. Sedangkan untuk afterwardnya dia we had lunch in Bandung. Afterward we left for Bogor. Berarti kita sudah makan siang di Bandung, kemudian kita pergi ke Bogor. Berarti di afterwardnya dia sudah bisa berdiri sendiri tanpa embel-embel yang lain. Kemudian untuk yang keenam adalah across atau over. Across dan over bisa digunakan jika yang dimaksud dari satu sisi ke sisi yang lain. Seperti ini contohnya, my new house is cross that new ring road. Berarti kan dia, rumahku yang baru itu melintasi the new ring road. Berarti kan jalan putar. Apa sih namanya yang di tengah itu loh, yang di tengah putaran itu loh, yang dibilang dia new ring road itu. Jalan putaran kalau di Indonesia. Yang di Indonesia biasanya ada taman di tengahnya itu loh. Roundabout. Bukan. Yang di tengahnya. Kemudian untuk yang kedua, the workers were laying a pipeline across the sea, atau the men swam across the river.